Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Ya, memang nggak akan pernah, Joni. Ya. Karena ulama dulu tuh sudah paham ya syu'ara penyair ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'du. Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bertemu kembali di channel Cahaya Hidayah. Jadi di video kali ini saya akan membagikan satu buah video di mana video tersebut itu Ustadz Adi Hidayat katanya membuat klarifikasi. Namun apa yang disebutkan bahwasanya Ustadz Adi Hidayat tetap berpendirian dan tetap berpegang teguh kepada bahwasanya surat Asy-Syu'ara itu adalah surat para pemusik. Padahal surat Asy-Syu'ara adalah para penyair. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman, jadi lebih lengkapnya saya akan tampilkan video tersebut ya. Nah, teman-teman, jadi ini ada tulisan klarifikasi macam apa ini Pak Adi? Penyair ya pemusik, syubhat lagi, syubhat terus, lamanya dai syubhat. Nah, oke teman-teman, kita langsung saja mari kita simak videonya. Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Ya, memang nggak akan pernah, Joni. Ya. Karena ulama dulu tuh sudah paham ya syu'ara penyair ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham syu'ara penyair ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Nah, teman-teman ya, jadi Ustadz Adi Hidayat ini memang masih berpegang teguh dengan pendapatnya, yaitu video yang sebelumnya. Jadi surat Asy-Syu'ara adalah penafsirannya ya pemusik, ya penyair ya pemusik. Jadi tidak ada bedanya antara penyair dan pemusik, itu sama menurut Ustadz Adi Hidayat. Kalau penyair sama dengan pemusik jelas berbeda, sudah saya jelaskan di video sebelumnya. Namun ini sangat disayangkan sekali bahwasanya beliau ini kan hafal hadis ya. Bahkan beliau ini hafal nomornya, yaitu pojok atas, kiri, kanan, bawah. Nah, teman-teman, beliau ini masih berpegang teguh kepada video yang sebelumnya itu ya, yaitu surat Asy-Syu'ara adalah para pemusik. Jadi sama, penyair ya pemusik gitu ya. Penyair ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham tuh kita, makanya saya pahamkan. Begitu, Cepi. Tidak pernah para ulama sampai sekarang menyebutkan itu surat musik. Ya, memang nggak akan pernah, Joni. Ya. Karena ulama dulu tuh sudah paham ya syu'ara penyair ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham syu'ara penyair ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Syu'ara penyair ya pemusik. Untuk apa lagi dijelaskan? Karena mereka paham. Yang belum paham tuh kita, makanya saya pahamkan. Begitu, Cepi. Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi para ulama dahulu itu ya tidak pernah menafsirkan bahwasanya surat Asy-Syu'ara adalah para pemusik. 4 imam mazhab ya dulu di zamannya itu tidak ada yang menjelaskan bahwasanya surat Asy-Syu'ara adalah para pemusik. Muncul ada ustadz yang mengatakan bahwasanya surat Asy-Syu'ara adalah para pemusik. Jadi para penyair ini disamakan dengan pemusik. Jelas-jelas berbeda ya teman-teman. Dan di video yang lain, Ustadz Adi Hidayat memang mengatakan bahwasanya beliau ini menasihati agar menjauhi musik. Namun Ustadz Adi Hidayat juga membuka pintu masuknya orang-orang agar mendengarkan musik, agar mereka ini bermain musik. Karena apa? Karena Ustadz Adi Hidayat mengatakan bahwasanya ada surat pemusik. Turunlah surat pemusik gitu ya. Padahal yang benar adalah surat Asy-Syu'ara adalah yaitu para penyair. Ketika ada orang pura-pura tidak tahu, kemudian mencoba menyamakan hukum nyanyian Arab dengan alat musik, tentu dia ini wallahu alam, karena apakah dia tidak ngerti, tidak baca perkataan para ulama, atau dia sudah tahu cuma dia berusaha membutakan kaum muslimin. Syair boleh jelas. Kemudian ada Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu, penyair Rasulullah SAW. Tidak mungkin kita bilang syair musik. Musik istilah. Jangan kita pakai istilah segala yang bernada namanya musik, kemudian kita mengatakan syair juga musik, berarti hukumnya sama. Para ulama bedakan, Nabi SAW bedakan. Ya, musik jelas ma'azif, ada secara bahasa Arab ada. Alat musik ya, alat musik beda. Ya, jangan bilang bahwasanya syair juga musik. Kemudian ada pemusik Rasulullah namanya Hasan bin Sabit radhiyallahu ta'ala anhu, tentunya adalah suatu kesalahan besar. Apakah dia tidak tahu, maka harusnya dia berusaha belajar, atau dia sudah tahu tapi dia berusaha untuk melegalkan
Adapun perkataan ulama Syafi'iyah maka sangat banyak, hanya saja waktu kita terbatas ya. Tapi disebutkan misalnya perkataan Imam Syafi'i rahimahullahu taala, beliau mengatakan tentang hukum potong tangan bagi orang yang mencuri. Beliau berkata, "Fa kullu ma lahu thaman hakadha yuqta'u fihi." Semua perkara yang dicuri kalau punya harga, harganya balagha qimatu rubu' dinar, kalau harga barang tersebut harganya seperti 1/4 dinar, itu kira-kira 1 gram lebih dikit. Misalnya 1 gram sekarang harganya 1 juta. Kalau ada barang yang dicuri nilainya sekitar 1 juta, apakah mushafan dalam bentuk mushaf, kana au saifan atau pedang, au ghairahu mimma yahillu thamanuhu, yang barang-barang tersebut halal untuk dijual belikan, fa in saraka, maka harus dipotong. Kalau ternyata, tapi kalau kurang dari rubu' dinar, misalnya cuma curi 500.000, maka tidak dipotong tangan. Selama dengan syarat mimma yahillu thamanuhu, dari perkara-perkara yang dicuri tersebut perkara-perkara yang halal. Fa in saraka khamran, adapun jika dia mencuri khamr, bir, au khinziran, atau dia mencuri babi, lam yuqta, maka tidak dipotong tangannya, li anna hadza haramu tsaman, karena ini barangnya haram harganya. Wala yuqta fi thamani tumbur wal mizmar, dan juga seorang tidak dipotong tangannya kalau dia mencuri kecapi dan seruling. Kalau dia mencuri kecapi dan seruling, kecapi ada dawanya, ada senarnya, atau dia mencuri seruling, maka tidak dipotong tangannya. Di sini perhatikan Imam Syafi'i menyamakan tumbur, kecapi dan seruling sama seperti khamar dan babi, ya, sama-sama haram maksudnya. Ya. Kemudian beliau berkata, walau kasara lahu tumburan aw mizmaran aw kabaran wa illam yakun, kemudian dia berkata, wa illam yakun yasluhu illa lil malahi fala syai' alaihi wa hakadha law kasaraha nasraniyun li muslim aw nasraniyun aw yahudiyun aw musta'man aw kasaraha muslim li wahidin min haula'i abtala dzalika kullu. Beliau menjelaskan bahwa kalau ada yang mematahkan alat musik kecapi atau seruling, ya, atau yang semisalnya, ya, yang ini digunakan tidak lain kecuali untuk alat-alat nyanyian, ya, malahi, maka tidak perlu bayar, tidak perlu ganti rugi maksudnya. Demikian pula kalau orang Nasrani yang menghancurkan punya Muslim ada orang Nasrani datang hancurin punya Muslim, sama, tidak perlu bayar. Atau Yahudi datang ke seorang Muslim hancurkan alat musiknya seorang Muslim, maka tidak perlu bayar. Musta'man, orang kafir yang minta pengamanan kemudian datang dia menghancurkan alat musik seorang Muslim, tidak perlu bayar. Dan sebaliknya juga kalau Muslim yang menghancurkan punya mereka juga tidak perlu bayar. Nah, ulama Syafi'iyah sepakat, ya, bahwasanya musik hukumnya haram. Tapi hanya saja mereka khilaf. Apakah main alat musik ini dosa besar, dosa kecil? Ada khilaf di kalangan mereka. Sebenarnya mengatakan dosa kecil, sebenarnya dosa besar. Yang mengatakan dosa besar adalah Ibnu Hajar Al-Haytami dalam kitabnya Az-Zawajir. Ya. Dalam kitabnya Az-Zawajir dia memasukkan mendengar alat musik adalah hukumnya dosa besar. Ya. Dan macam-macam, menumbuhkan kemunafikan. Dan benar, orang kalau suka main musik gimana dia mau khusyuk? Nggak, susah, ngomong kosong, ya. Musik itu, ya, dalam hatinya selalu musik-musikan, bukan Al-Quran, bukan, enggak. Ingin bahasa sering sampaikan, kalau ingin bahagia tinggalkan musik. Saya bukan bicara omong kosong, artinya saya dulu juga main musik. Jadi orang kalau main musik, ya udah hatinya penuh dengan itu, ya. Hatinya penuh dengan itu, ya. Meskipun dia sholat, mesti baca Quran, beda. Tapi kalau dia baca Quran benar-benar hatinya benar-benar bahagia dengan Al-Quran. Saya sering sampaikan, kalau Anda mengatakan musik bikin bahagia, boleh. Betapa banyak orang musik yang stres. Betapa banyak orang musik yang bunuh diri. Betapa banyak orang musik yang akhirnya terjerumus pada yang lainnya. Terjerumus pada minum khamar, terjerumus pada pacaran, terjerumus pada hal-hal yang haram. Kenapa? Karena musik membuat jiwa itu benar-benar fly, dan dia ingin diasupi dengan hal-hal yang haram yang lain. Jadi musik itu pengantar. Makanya disebut dengan suara syaitan, karena mengantarkan kepada yang lainnya, dan ini kenyataan. Tapi kita coba, antum boleh sensus pemain musik yang taruhlah yang baik dengan yang tidak baik, coba dibandingkan. Coba. Musik Islami berapa sih? Taruhlah kita bilang halal. Kita bicara syariat memandang secara global, secara kalau ternyata yang lebih banyak mudaratnya, maka hukumnya haram. Di antara cara syariat mengharamkan sesuatu. Seperti yas'alunaka al-khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir wa nafi'un linnas wa itsmuhum akbar min naf'ihima. Mereka bertanya kepada engkau tentang judi dan khamar, ya. Katakanlah bahwasanya pada keduanya ada dosa dan ada manfaat, tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya. Benar, khamar ada manfaatnya, bikin orang lupa. Kalau stres minum khamar bisa hilang lupanya, tapi haram, dosanya lebih besar. Kalau kita bilang musik halal juga, taruhlah. Kita jujur, ya, kita bandingkan pemain musik yang baik, yang genah dengan yang tidak genah, coba. Banyak yang dangdutan, yang rapper, yang rusak. Banding 1% belum tentu. 1% yang baik belum tentu ada dibandingkan dengan yang rusak. Dengan yang dangdutan, dengan yang joget-joget, dengan macam-macam cinta-cinta apalah, maksiatlah mengajak kepada. Tapi yang mungkin nyanyi solawatan sedikit, nggak banyak dibandingkan dengan, saya bicara dibandingkan dengan yang maksiat, ya. Ini saja sudah jelas bahwasanya musik melalaikan. Ya.
Nah, teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jadi itulah ya penjelasan dari Ustadz Dr. Firanda Andirja MA Hafizhullah taala, yaitu tentang terkait masalah hukum musik, dan beliau juga membawakan pendapat ulama Syafi'iyah. Nah, teman-teman, jadi apa yang saya ingin sampaikan yaitu tentang terkait masalah Ustadz Adi Hidayat. Jadi beliau ini mengatakan bahwasanya surat Asy-Syu'ara adalah para pemusik. Yang benar adalah surat Asy-Syu'ara adalah para penyair. Dan tidak ada kita temukan ya perkataan dari sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya sahabat yang senior juga, dan perkataan dari ulama 4 imam mazhab. Dan beliau ini tidak pernah mengatakan bahwasanya surat Asy-Syu'ara adalah para pemusik. Yang benar adalah surat Asy-Syu'ara adalah para penyair. Namun di akhir zaman ini ada orang yang mengatakan bahwasanya surat Asy-Syu'ara adalah para pemusik. Dan itu beliau malah berpegang teguh dengan pendapat beliau, yaitu menafsirkan surat Asy-Syu'ara adalah surat para pemusik. Allahu Akbar ya teman-teman. Dan yang jelas adalah, kalau ada ustadz yang demikian mengatakan bahwasanya ada surat pemusik, ini jelas-jelas adalah bencana ya teman-teman. Walaupun ustadz tersebut itu memang ya menyarankan agar menghindari musik pun ya. Seperti Ustadz Adi itu ya, itu menyarankan bahwasanya beliau ini mengatakan untuk menghindari yang namanya musik. Namun beliau juga membuka pintu 1 juta pintu musik ya, agar orang-orang mendengarkan musik. Dan ini adalah bencana. Karena apa? Karena yang menyampaikan adalah ustadz. Seorang ustadz yang hafal hadis. Hafal hadis nomornya pojok kiri kanan atas bawah lagi ya. Nah, oke teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan ya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa like dan subscribe di channel Cahaya Hidayah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.